Suku Togutil adalah suku yang hidup di pedalaman hutan Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara. Togutil sendiri memiliki arti suku yang hidup di hutan, atau dalam bahasa Halmahera, Pongana Monyawa. Cara hidup Togutil adalah dengan berpindah-pindah di dalam hutan Wasile yang terletak di sisi timur Ternate. Jarak terdekat bisa ditempuh melalui Buli, sebuah kota kecamatan di Halmahera Timur. Dari kota Buli, perjalanan menempuh sejauh 40 km menuju hutan Wasile. Suku Togutil hidup secara nomaden karena kehidupan mereka masih sangat tergantung pada keberadaan hutan-hutan asli. Maka, dapat dikatakan hutan adalah alam yang paling tepat untuk pemukiman mereka. Mereka bermukim secara berkelompok di sekitar sungai. Komunitas Togutil yang bermukim di sekitar sungai Dogada ada sekitar 42 rumah tangga. Rumah-rumah mereka terbuat dari kayu, bambu, dan beratap daun palem sejenis. Umumnya, mereka tidak berdinding dan berlantai papan panggung. Di lain tempat, suku Togutil juga ditemui menetap di daerah yang berada di kawasan usulan Taman Nasional Aketajawe Lolobata. Suku Togutil dan suku Tobelo juga ditemukan di hutan nomaden, misalnya hutan Totodoku, Tukur-Tukur, Lolobata, Kobekulo, dan hutan Buli. Suku Togutil di Halmahera yang tinggal di hutan diperkirakan masih sekitar 200 kepala keluarga, sedangkan 46 kepala keluarga telah direlokasi di Kecamatan Wasile Timur. Dalam keseharian kehidupan masyarakat di Maluku Utara yang hingga sekarang ini juga telah memasuki era digital, sebagaimana orang-orang di Pulau Jawa, masih ada orang-orang Togutil yang berada di pedalaman Pulau Halmahera yang hidupnya masih primitif dan terbelakang, serta jauh dari sentuhan modernisasi. Pembahasan ini hanya terfokus pada keberadaan komunitas suku-suku Togutil yang masih berada di pedalaman hutan. Hidup mereka telah menyatu dengan alam, sehingga hutan rimba, sungai-sungai, dan goa-goa belantara pedalaman Pulau Halmahera menjadi rumah mereka. Di pedalaman Pulau Halmahera, komunitas suku pengembara ini ditemui di beberapa kawasan. Di utara, masih terdapat di pedalaman Tobelo. Di tengah, seperti terdapat di Dogada. Di pedalaman Kao, di pedalaman Wasile, dan agak ke selatan juga terdapat beberapa komunitas di pedalaman Maba dan Buli. Setiap komunitas suku Togutil ini berbeda antara satu dengan lainnya, bahkan mereka saling berperang bila bertemu. Meskipun demikian, bagi masyarakat Maluku Utara, masing-masing kelompok orang-orang Togutil ini semuanya disebut sebagai suku Togutil. Yang membedakan sebutan terhadap mereka adalah kawasan yang menjadi tempat pengembaraan mereka. Misalnya, Togutil Tobelo, Togutil Dogada, Togutil Wasile, Togutil Maba, dan sebagainya. Togutil sendiri memiliki arti suku yang hidup di hutan, atau dalam bahasa Halmahera, Pongana Monyawa. Bagi orang Ternate, kata Togutil sebagai sebuah istilah identik dengan makna kata primitif, keterbelakangan, kebodohan, ketertinggalan, serta masih banyak lagi konotasi-konotasi yang bermakna serupa lainnya, sehingga suku Togutil sendiri tidak menyukai apabila disebut dengan kata Togutil. Warga suku Togutil memang hidup dalam kondisi primitif, bahkan tidak mengenal huruf. Mereka juga terlihat bertelanjang dada. Suku Togutil sebenarnya telah mengenal peradaban luar, namun mereka memilih menjauhi modernitas.
Tradisi temurun-temurun membawa mereka ke kerangka hidup sederhana dan terus dipertahankan. Karena suku Togutil adalah suku Tobelo dalam, maka bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Tobelo. Bahasa Tobelo sendiri merupakan rumpun bahasa Halmahera Utara yang dituturkan Halmahera dan di beberapa pulau di sekitarnya. Pusat penuturan bahasa Tobelo berada di Kecamatan Tobelo dan Tobelo Selatan, Halmahera Utara. Rumpun bahasanya berawal dari Papua Barat, kemudian ke Halmahera Utara, kemudian ke Galela atau Tobelo, dan pada akhirnya menjadi bahasa Tobelo. Bahasa Tobelo yang digunakan suku Togutil sendiri memiliki beberapa dialek, di antaranya adalah dialek Hereworaru, dialek Boeng, dialek Dodinga, dialek Darao Palu, dialek Kukumatuk atau dialek Togutil, dan dialek Popon. Suku Togutil masih memanfaatkan tanaman obat untuk mengobati penyakit dan menjaga kesehatan karena akses yang terbatas untuk perawatan kesehatan modern. Beberapa cara pemanfaatan tumbuhan obat diantaranya dioleskan, diteteskan, dan diminum. Dikarenakan suku ini masih jauh dari peradaban modernisasi dan masih terkendala akses kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas. Tradisi mereka adalah tanaman untuk menghemat air, menjaga kelembaban dan suhu, menyuburkan tanah, perawatan medis, dan bahan kepang, ritual, aromatik, racun, makanan, dan sebagainya. Pengambilan jenis tanaman tertentu untuk obat-obatan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Hanya orang-orang tertentu, seperti orang yang disebut gomatere atau dukun mereka, yang punya pengetahuan tentang manfaat tanaman tertentu. Selain itu, pengambilan tanaman disesuaikan kebutuhan dan tidak boleh berlebihan. Pemanfaatan berlebihan ini bisa berdampak pada anak cucu atau ngofa-ngofaka. Karena orang-orang suku Togutil memilih untuk hidup secara primitif dan sederhana, maka sistem teknologi yang mereka miliki juga sangatlah sederhana. Mereka menggunakan tombak untuk berburu dan mencari ikan. Mereka menggunakan pakaian yang minim. Rumah mereka terbuat dari kayu dan bambu. Dan juga mereka memiliki alat busur dan panah. Tentunya juga mereka memiliki alat pisau untuk menyiapkan makanan dan membuat hal-hal lainnya, serta alat golok untuk memotong kayu membangun rumah mereka. Alat-alat yang mereka gunakan sendiri terbuat dari kayu dan batu, tetapi beberapa alat yang mereka gunakan merupakan hasil pertukaran yang mereka lakukan di pasar sehingga terbuat dari kayu dan besi. Pakaian tradisional suku Togutil sangatlah sederhana. Mereka memakai cawat kain sederhana untuk menutupi tubuh. Celana tersebut terbuat dari pohon torkowe tua yang sudah dikupas, dihaluskan, dan dikeringkan selama sehari. Pakaian tradisional ini bisa bertahan dipakai selama sekiranya 1 tahun. Suku Togutil membangun rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan atapnya terbuat dari bambu. Umumnya, rumah mereka tidak berdinding dan lantainya terbuat dari papan. Rumah tradisional ini disebut babak. Bagian atap ditutupi daun lontar yang sudah kering. Bagian dinding terbuat dari daun lontar yang sudah dijahit. Tulang kepala babi hutan digantung di depan rumah. Struktur fisik rumah ini dibagi menjadi 3 tipe,
yaitu tipe sederhana, sedang, dan lengkap. Tipe sederhana hanya terdiri dari satu bangunan gubuk. Ukuran gubuk sekitar 1,5 meter kali 2 meter yang terbuka di semua sisinya. Di dalam gubuk itu ada balai-balai untuk tempat menerima tamu dan tidur. Dapur sederhana dibuat dari tungkuan api. Pada malam hari, tungku ini berfungsi sebagai perapian untuk menghangatkan badan dan mengusir nyamuk. Tipe sedang ditambah satu gubuk untuk dapur di bagian luar gubuk utama. Sedangkan tipe yang lengkap terdiri dari beberapa gubuk yang bisa untuk tempat tidur anak-anak, keluarga, dan tamu. Suku Togutil mengenal 3 konsep tempat tinggal yang berfungsi melengkapi dalam kehidupan. 3 tingkatan itu antara lain adalah kesatuan rumah atau Otau, kesatuan pemukiman atau O Gerere-moi, dan kesatuan hutan. Rumah suku Togutil dibangun sekitar 20-100 meter dari tepi sungai. Pemukiman biasanya dibangun lebih jauh sekitar 20-500 meter. Ada juga yang mencapai jarak 1-6 km. Berdasarkan pengamatan dan penelitian satuan pemukiman ini disebut totodoku dan tukur-tukur. Pemukiman ini dibangun berdekatan dengan melingkar, sehingga jarak antar rumah sekitar 10-50 meter. Orang-orang Togutil hidup berkelompok yang anggotanya masih keluarga luas. Mereka masih merupakan kerabat yang terdiri dari orang tua, anak, keponakan, dan saudara-saudara. Suku Togutil menganut paham patriarki. Karenanya, jika dia lelaki dan sudah menikah, akan menjadi bagian dari kelompok tersebut. Jika perempuan dan sudah menikah, biasanya akan ikut dengan kelompok suaminya. Namun, tak jarang menurutnya, hubungan pernikahan bisa terjadi antara anggota keluarga luas yang ada dalam satu kelompok itu. Pada kelompok kecil ini, biasanya paling banyak terdiri dari 10 kepala keluarga, tapi tak seluruhnya membangun rumah. Satu rumah dihuni minimal 2 keluarga, bahkan bisa sampai 3 atau 4 keluarga, sehingga satu kelompok hanya membangun sekitar 3 rumah saja. Bangunan rumah mereka adalah rumah panggung setinggi 1 meter dari tanah, berukuran sekitar 3 kali 4 meter. Rumah yang mereka bangun tanpa sekat juga tak memiliki dinding. Di bawah rumah biasanya dibuat perapian yang berfungsi sebagai penghangat kala hawa dingin menyapa. Di rumah itulah mereka berkumpul, makan, istirahat, dan bercengkerama dengan para kerabatnya. Jalinan kekerabatan suku Togutil kerap diwujudkan dalam satu upacara makan bersama yang disebut Makudotaka. Upacara yang dilakukan antara satu kelompok dan kelompok lain. Upacara ini dilakukan tanpa ikatan waktu, bukan sebulan sekali atau setahun sekali. Bisa kapan saja. Biasanya, jika kelompok A bertemu dengan kelompok B, ketika kelompok B mengatakan dia suka makan telur ayam hutan, daging rusa, atau berbagai makanan enak lainnya, menurut mereka, maka kelompok A tidak bisa menolak. Mereka harus menerima untuk menyiapkan segala makanan yang disebutkan tadi. Kelompok A akan diberi waktu, misalnya sebulan atau 2 bulan, untuk menyiapkan bahan makanan yang diminta. Jika dalam tempo yang diminta makanan belum juga terkumpul, mereka akan memperpanjang waktu lagi. Saat itulah dua kelompok akan bertemu dan menikmati kebersamaan ala Makudotaka. Inilah sebuah upacara kebersamaan dari para penghuni suku Togutil. Ketergantungan suku Togutil pada alam membuat mereka memiliki pola hidup nomaden. Setelah persediaan umbi-umbian, buah-buahan,
dan hewan menjadi berkurang, mereka akan berpindah ke daerah baru yang memiliki lebih banyak sumber daya. Demikianlah sehingga mereka kemudian dikenal sebagai pemilik hutan Halmahera, mengingat merekalah yang pertama menjelajahi dan menempati hutan tersebut. Bagi masyarakat Togutil yang masih primitif, tidak mengenal sistem bercocok tanam dan menetap, sehingga salah satu mata pencaharian adalah mereka berburu, menangkap ikan, dan meramu, menggunakan sagu sebagai sumber karbohidratnya. Pola hidup suku Togoitil yang sudah berbaur dengan masyarakat dapat dilihat dari kemampuan mereka dalam bercocok tanam umbi-umbian dan buah-buahan, serta tanaman tahunan sehingga hidupnya tidak lagi berpindah-pindah tempat. Mereka juga dapat menggunakan alat-alat pertanian dan berbusana dengan baik. Bagi suku Togutil, hutan adalah sumber makanan, sehingga dalam pemaknaan suku Togutil, hutan adalah rumah mereka. Karena itu pula, menjaga hutan dianggap sama dengan menjaga rumah sendiri. Pada saat ini, seberapa suku Togutil yang telah direlokasi bekerja sebagai petani, sedangkan yang masih hidup di pedalaman hutan masih tergantung pada hasil hutan, meskipun mereka telah mengenal sistem bercocok tanam. Mata pencaharian lainnya adalah berburu binatang damar maupun telur maleo untuk dijual atau ditukarkan dengan penduduk di kampung pada saat hari pasar. Pada awalnya, suku Togutil berburu dan mengumpulkan makanan hanya untuk disimpan. Masyarakat Togutil memilih wilayah bercocok tanam, area berburu, tempat tinggal, dan penyimpanan yang tidak boleh dimasuki orang lain. Suku Togutil memakai tanaman untuk pengobatan yang dikumpulkan sebelum matahari terbit. Mereka memilih berburu babi hutan yang baru lahir atau babi hutan muda. Suku ini melarang menyembelih babi betina hamil yang diyakini mendatangkan kutukan bagi ibu hamil suku Togutil. Orang-orang suku ini memanfaatkan sungai sebagai sumber air minum. Selain itu, mereka juga berburu ikan dan katak untuk dimakan pada sungai tersebut. Kegiatan berburu lainnya adalah berburu rusa, mencari karet dari pohon damar, dan mengumpulkan telur burung maleo. Telur burung ini kemudian dijual atau ditukar dengan penduduk di desa. Orang-orang suku Togutil mendapatkan lahan-lahan tempat mereka berburu dan bercocok tanam dari warisan keluarganya secara turun-temurun. Ada juga yang mendapat lahan dari pemerintah dan program pemukiman kembali. Lahan milik pribadi ini sekitar 2 hektar, sedangkan masyarakat Togutil yang memiliki lahan atau kebun kurang dari 1/4 hektar. Lahan milik pribadi ini bisa diperjualbelikan sesuai kebutuhan, tetapi lahan milik bersama tidak boleh diperjualbelikan. Lahan bersama ini dipakai untuk area berburu yang disebut Mialolinggiri. Karena suku Togutil adalah suku Tobelo dalam, sistem kepercayaan mereka mirip dengan sistem kepercayaan Tobelo. Mereka menganut sistem animisme, yaitu kepercayaan bahwa segala macam hal memiliki roh-roh penunggu. Sistem kepercayaan ini tidak memiliki nama. Ada beberapa nama yang ada di dalam sistem kepercayaan Togutil. Pertama adalah Jo Madutu, yaitu pemegang kuasa tertinggi dan pemilik alam semesta. Lalu ada Ogikirimoi, yaitu tuan segala benda, alat, hewan, dan manusia yang berada di dalam alam semesta. Kemudian ada Ohitana, yaitu makhluk-makhluk halus yang menunggui hutan. Dan yang terakhir adalah Ogomangga, yaitu sebutan untuk roh-roh dan jiwa-jiwa orang yang telah meninggal dunia. Dalam sistem kepercayaan suku Togutil, tidak ada dilakukan yang namanya menyembah. Namun, suku Togutil mempunyai suatu upacara religius yang bernama upacara Gomangga. Upacara Gomangga bisa dilakukan dengan sendiri
atau dengan berkelompok. Caranya adalah dengan berdoa sembari menyerahkan sesajen yang diletakkan di atas genting atau atap rumah mereka sebelum pergi untuk berburu atau untuk meramu. Maksud dari pelaksanaan upacara ini adalah meminta berkah dari para ogomangga untuk keberhasilan berburu atau meramu. Selain sistem kepercayaan agama mereka, suku Togotil mengenal konsep perlindungan hutan atau lahan yang disebut matakau. Konsep ini untuk melindungi tanaman di dalam hutan. Matakau terbuat dari botol minuman keras yang diikat dengan kain merah dan diberi mantra. Jika seseorang terkena botol ini akan menyebabkan rasa sakit sampai kematian. Arti dari kain merah merupakan larangan untuk mengambil segala jenis tanaman di hutan. Menurut sudut pandang sosial, suku ini melarang orang untuk mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa izin. Dikarenakan suku Togotil hidup dengan sangat sederhana, maka mereka tidak memiliki kesenian sebagaimana biasanya. Mereka tidak memiliki seni lukis, mereka tidak memiliki seni anyaman, mereka tidak memiliki seni tarian, mereka tidak memiliki seni nyanyian. Akan tetapi, yang paling mendekati terhadap kesenian bagi suku Togotil adalah sebagaimana mereka memberi warna merah kepada segala macam hal yang mereka gunakan. Mereka mengenakan pakaian berwarna merah, mereka menghiasi segala peralatan dan alat berburu dengan warna merah. Tombak mereka diberi warna merah, pisau mereka diberi warna merah, dan bahkan mereka juga menggunakan kain merah untuk memberi batasan-batasan pada wilayah-wilayah tertentu yang tidak boleh dilewati. Suku Togotil yang ada di pedalaman hutan Halmahera ada dua, yaitu pertama, orang Togotil asli yang masih hidup di hutan pedalaman yang masih menggunakan pola hidup dan ketergantungan hidup dari pemberian alam dan belum mengenal sistem bercocok tanam serta kehidupan yang belum tersentuh oleh dunia luar. Dan yang kedua adalah orang Togotil Dogada yang sudah bisa diajak relokasi oleh pemerintah. Usaha pemukiman terhadap masyarakat terasing merupakan program utama pemerintah dalam usaha membiasakan mereka hidup menetap dan bercocok tanam. Menetap dengan pengharapan dapat meningkatkan kesejahteraan fisik dan rohani. Usaha ini dimaksudkan agar mereka dapat secepatnya mencapai taraf hidup yang sejajar dengan masyarakat Indonesia umumnya. Atas pemikiran inilah, pemerintah daerah di Maluku Utara pada tahun 1971 pernah membangun pemukiman relokasi untuk orang-orang Togotil Dogada di Kecamatan Wasilei, Halmahera Tengah. Yang dimaksud dengan orang-orang Togotil Dogada adalah sekelompok orang suku Togotil yang berdiam di sekitar hutan dekat Dogada. Penambahan kata Dogada di belakang nama golongan etnis ini adalah dengan agar mudah dapat membedakan dengan orang-orang suku Togotil lain yang terdapat di Kecamatan Wasilei maupun di kecamatan-kecamatan lain di pedalaman hutan Halmahera. Beberapa saat setelah suku Togotil Dogada ini bermukim di tempat relokasi yang dibangun pemerintah, mereka kembali lagi ke hutan dan hidup lagi menurut cara yang lama. Peristiwa tersebut menimbulkan pertanyaan, apa sebab usaha ini gagal? Sedangkan usaha-usaha serupa berhasil di tempat lain, seperti di suku Naulu di Pulau Seram, orang Dayak Bukit di Kalimantan, dan suku Sakai di Sumatera, dan sebagainya. Masyarakat di desa-desa sekitar mengatakan bahwa orang-orang Togotil ketika musim hujan tiba, mereka merasa terganggu dengan suara bising air hujan yang jatuh karena atap tidak terbuat dari dedaunan sehingga mereka ketakutan dan lari kembali ke hutan. Alasan lain mungkin karena mereka tidak terbiasa dengan sandang dan pangan ala kita. Demikianlah penjelasan kebudayaan suku Togotil yang hidup di pedalaman hutan Halmahera. Saya mohon maaf apabila ada informasi yang kurang, dan saya harap informasi yang saya sudah berikan bisa berguna bagi Anda yang telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.